Tambah ya. Siapa namanya? 7. 7 Lukman. Tiga. Suara cengkret sudah jadi bos Pawi dah. 15. Cek. Kameranya Yang enak, gimana sih? enak minum. Langsung. Bisa dimulai, Pak Lukman? Oke, selamat sore, sobat trader semua. Sore ini bersama saya Nova untuk apa ya bilangnya ya, mendampingi atau menghosti. Ya, Pak Lukman. Di sini aku mau coba bahas untuk Black Friday yang minggu lalu sudah terjadi. Itu benar-benar menghitamkan perdagangan kalau Nova bisa bilang ya. Jadi hampir semua bursa itu mengalami penurunan. Untuk mengetahui apa saja yang terjadi di pasar dalam sepekan terakhir dan bagaimana proyeksi pasar ke depannya nih Pak. Pak Lukman? Halo. Ya, halo. Selamat sore. Iya, Bapak. Selamat sore, Nova. Iya. Bapak tadi dengar aku atau ada gangguan jaringan nih Pak? Iya. Ya, selamat sore semuanya. Jadi untuk perdagangan minggu lalu, seperti diketahui, pelaku pasar mengantisipasi Black Friday, di mana ini adalah Jumat terakhir di bulan November yang digunakan bagi warga Amerika Serikat untuk berbelanja kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Nah, tradisi seperti ini biasanya akan memberikan dorongan yang positif terhadap penjualan di sektor retail, sehingga jauh-jauh hari pasar juga mengantisipasi seperti sebelum-sebelumnya, bahwa ketika terjadi Jumat Black Friday ya, Jumat hitam, itu permintaan pelepasan dolar akan sangat kuat sekali. Nah, ini yang biasanya Black Friday itu identik dengan penurunan dolar satu sisi. Terus yang kedua, penjualan retail udah pasti akan mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan. Nah, itu nanti akan terlihat dampaknya pada data yang akan dirilis di bulan depan. Nah, menariknya adalah Black Friday ini terjadi setelah sejumlah pelonggaran itu dilakukan. Jadi di masa pandemi ini sebelumnya penjualan retail teredam karena adanya sejumlah pembatasan. Nah, pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ini mendorong tingkat belanja masyarakat Amerika Serikat pada level yang sangat tinggi dalam satu dekade terakhir.
ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Nah, pasalnya kenaikan penjualan ini terjadi di saat harga barang-barang sebetulnya dalam posisi premium. Artinya banyak sekali harga barang-barang ini yang sudah mahal harganya karena sebelumnya pasar mengalami masalah pasokan. Nah, artinya bahwa sebagian besar pelaku pasar sebenarnya merasa was-was bagaimana ketika harga mahal yang sudah mahal ini itu apakah masih dibeli oleh rakyat Amerika Serikat. Nah, ternyata bahwa jumlah minat untuk berbelanja ini masih cukup tinggi. Ini yang membuat pelaku pasar cukup kaget dan semakin meyakini bahwa inflasi Amerika Serikat akan bertahan lebih lama, lebih kuat daripada yang diperkirakan. Dampaknya adalah dolar pun yang biasanya melemah saat Black Friday itu justru mengalami penguatan. Ya, Karena adanya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan lebih mudah atau lebih dini dalam memutuskan untuk menaikkan suku bunganya. Nah, yang awalnya mereka akan menaikkan suku bunga diperkirakan pada akhir tahun sekitar bulan November, mungkin masih setahun lagi, maka menjadi lebih maju lagi antara bulan Juni dan Juli. Nah, ini yang menjadi sumber bahwasannya ada dorongan kenaikan di market yang berdampak terhadap jatuhnya harga emas. Nah, minggu lalu pada hari Jumat yang menarik adalah terjadinya penurunan yang cukup tajam pada harga minyak. Nah, pada perdagangan komoditi, harga minyak justru mengalami penurunan tajam di saat ada upaya kenaikan lebih lanjut. Sekali lagi, karena ada dua faktor yang kemudian memukul harga minyak. Yang pertama adalah pelepasan cadangan strategis minyak yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara besar, di mana mereka mencoba untuk melawan apa yang dilakukan oleh OPEC dan sekutunya ini dengan melepas cadangan strategisnya. Nah, ini terbukti sukses membuat harga minyak mengalami penurunan. Nah, yang paling besar dampaknya itu adalah kabar terkini mengenai varian terbaru daripada COVID, yaitu Omicron yang mulai muncul di Afrika Selatan. Nah, ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap harga minyak. Jadi pelaku pasar merasa khawatir bahwa munculnya Omicron ini akan menimbulkan pembatasan kembali. Seperti kita lihat bahwasanya harga minyak pun langsung bereaksi negatif cukup besar. Pasar khawatir bahwa nanti akan ada pembatasan seperti yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara di Eropa, yang itu tentu akan meredam permintaan minyak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang menjadi gambaran bagaimana perdagangan minggu lalu Black Friday ini akhirnya benar-benar membuat pasar itu menjadi menghitam, mengalami koreksi tajam. Demikian, Noah. Oke, Pak Lukman, seperti yang seperti yang kita pahami nih Pak sebelumnya, bahwa harga bahan bakar yang selama ini kita tahu menjadi komponen pendorong utama kenaikan inflasi, selain harga sembako itu juga mengalami koreksi. Lalu bagaimana perdagangan komoditi minyak ini di pekan lalu, dan bagaimana prospeknya di minggu ini, Pak Lukman? Ya, yang pasti minggu lalu udah terlihat hasilnya bahwa hampir semua market mengalami koreksi. Artinya di ujung cerita bahwa pada perdagangan minggu lalu itu market benar-benar terkejut dengan kecepatan penyebaran Omicron. Ini yang menimbulkan kegelisahan pasar sehingga
hasilnya mengalami penurunan, baik itu di pasar komoditi dan uang sebagainya. Nah, bagaimana di minggu depan? Kalau saya melihat bahwa minggu depan ini pun seperti kita lihat pagi ini bursa saham Asia juga masih cukup terkejut dan mengalami koreksi walaupun di sesi siang ini sebagian sudah mengalami rebound. Tetapi sejumlah kondisi pasar itu masih bisa dibilang masih negatif. Ini yang mengindikasi bahwa perdagangan dalam minggu ini masih berpeluang untuk menghitam lagi. Demikian. Oh ya. Ya, jadi Pak Lukman, setelah komponen minyak yang demikian, menurut Bapak, apa sih yang mendasari bahwa laju inflasi masih akan tinggi dalam beberapa waktu ke depan nih, Pak? Ya, saya merasa bahwa inflasi bukan hanya di Amerika, tapi secara global juga masih akan tinggi karena dampak daripada Omikron ini bisa jadi kalau memang benar apa yang dikatakan oleh ahli dari Afrika Selatan, bahwa mungkin tidak akan mengkhawatirkan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Hanya seperti yang WHO konfirmasi bahwa ini hanya butuh waktu mungkin beberapa minggu, bahkan Pfizer sendiri mengkonfirmasi mungkin sekitar 2 minggu mereka bisa memberikan hasil kajian terkini apakah vaksin mereka cukup berhasil melawan Omikron. Artinya bahwa keterkejutan pasar itu kemungkinan tidak akan sepanjang yang dikhawatirkan. Namun demikian walaupun tidak terlalu mengkhawatirkan hingga benar-benar ada kabar yang cukup yang mengkonfirmasi baik itu dari Pfizer dan sebagainya, maka pasar masih dalam kondisi uncertain. Nah, kedepannya inflasi itu masih cukup tinggi sekali sehingga ini akan memberikan dorongan terhadap dolar Amerika Serikat. Itu masih berpotensi untuk menguat dan sejumlah mata uang besar lainnya pasti akan mengalami koreksi. Kemudian terhadap harga emas dalam jangka pendek pasti akan menjadi sentimen negatif. Tapi dalam jangka menengah dan panjang, seperti kita ketahui bahwa emas adalah aset safe haven, maka inflasi yang tinggi justru akan membuka peluang bagi harga emas untuk kembali lagi naik. Artinya bahwa yang perlu dilakukan adalah menunggu sampai momentum itu terkonfirmasi, maka pelaku pasar bisa kembali lagi untuk mereposisi posisinya. Ya, Pak Lukman. Oke Pak, bisa aku lanjutin? Iya, Pak Lukman, mengawali perdagangan untuk awal pekan ini, karena kan hari ini masih Senin, awal pekan, pasar dikejutkan dengan perkembangan virus COVID-19 yang varian baru ya Pak ya, Omikron yang tadi Bapak sempat bahas. Itu saya yakin Pak, untuk sobat trader demikian ini, apa aja nih yang sebenarnya terjadi Pak? Ya, yang sebenarnya terjadi adalah pasar mengalami keterkejutan ya. Artinya ini menjadi sesuatu yang di luar perkiraan sebelumnya, bahwa sentimen fundamental sebelumnya yang paling diantisipasi pelaku pasar adalah suku bunga. Baru berarti ya Pak ya? Iya. Pasar cukup terkejut. Artinya banyak yang tidak siap bahwa Omikron ini muncul dan sedemikian mengkhawatirkannya ya, sehingga
sampai-sampai harga minyak harus mengalami penurunan yang cukup tajam sekali ya. Nah, ini yang menjadi bukti bahwasanya pasar masih trauma gitu. Trauma Iya. dengan PPKM. Ya, sebetulnya itu sih. Jadi kalau ada PPKM lagi ya siap-siap gitu kan. Siap-siap WFH, siap-siap Ya. sejumlah lockdown dan sebagainya gitu kan. Jadi untuk prospek perdagangan setelah si tamu Omikron ini datang itu bagaimana nih Pak? Menurut Pak Lukman? Kita bisa belajar dari pengalaman saat awal-awal PPKM dulu ya, sejumlah lockdown kemarin ketika market mengalami aktivitas warga dibatasi dan sebagainya. Pada beberapa komoditi pasti akan mengalami penurunan, misalnya harga minyak pasti akan mengalami penurunan karena konsumsi pasti akan melemah, misalnya seperti itu. Terus Ya. kemudian untuk saham misalnya, saham di sektor retail, kemudian sektor traveling dan sebagainya, itu juga pasti akan mengalami penurunan. Namun tidak bagi sektor perbankan. Kita mungkin bisa melihat misalnya sejumlah emiten yang terkait dengan aktivitas yang masih bisa berjalan di tengah pandemi, itu juga masih baik-baik saja gitu. Nah, sektor teknologi misalnya hiburan seperti Netflix dan sebagainya itu kan justru melambung. Artinya ada peluang kenaikan di sejumlah sektor yang bisa menjadi peluang indeks saham mengalami kenaikan kembali. Nah, kalau harga emas misalnya, harga emas kita lihat justru biasanya ketika pandemi ini malah menemukan momentumnya gitu. Jadi apalagi kalau kita bicara secara teknis ya. Secara teknis setelah mengalami koreksi dan sekarang dalam tren untuk konsolidasi untuk siap rebound, maka sebetulnya harga emas cukup memiliki daya tahan sejauh ini untuk masih mereka memiliki peluang untuk kembali lagi ke level 1.900. Nah, ini yang menjadi peluang bagi pasar untuk melakukan posisi buyback. Baik, oke. Terima kasih Pak Lukman, dan untuk sobat trader, saya juga menunggu deh nih Pak saran transaksi. Saya juga yakin sobat trader juga menunggu pada perdagangan di minggu ini itu saran terbaiknya seperti apa sih Pak Lukman? Ya, mungkin sekedar mungkin pendapat ya. Artinya bahwa di saat pasar mengalami ketakutan yang sedemikian rupa, itu menjadi momentum sebetulnya bahwa di situ kita bisa mengambil posisi beli misalnya terhadap aset seperti emas, ya, seperti yen misalnya, seperti itu kita bisa mengambil posisi beli. Ya. Sementara untuk minyak misalnya sampai sejauh mana Omikron ini bisa dijawab oleh Pfizer misalnya, itu mungkin masih akan mengalami koreksi. Jadi tunggu saja, mungkin sekitar 2 minggu seperti janji Pfizer. Bahkan OPEC, kabar terbaru adalah OPEC akhirnya mereka menunda pertemuan teknisnya sampai mereka bisa mengkaji Omikron ini seperti apa. Kalau Omikron ini tidak perlu mengkhawatirkan, maka mereka akan masih tetap menahan produksinya. Artinya bahwa harga minyak akan kembali lagi cepat pulih dan naik lagi, bahkan mungkin bisa mencapai di atas $90 per barel. Nah, itu yang sudah mengejutkan gitu. Nah, makanya di posisi sekarang ini sebetulnya yang patut ditunggu adalah momentum untuk menemukan keberanian untuk membeli, misalnya harga minyak. Harga minyak mungkin akan mengalami turun, tapi untuk negatif saya kira tidak ya, karena negatif harga minyak itu terjadi kan karena masalah ketika jatuh kontrak produksi berlimpah, itu membuat harga penyimpanan minyak menjadi lebih mahal.
Itu yang menimbulkan harga saat itu mengalami negatif. Tapi kalaupun penurunan selama harga minyak itu masih di kisaran saat ini, saya kira OPEC tidak akan tinggal diam. Artinya mereka akan cepat melakukan intervensi lebih lanjut sehingga harga minyak akan berbalik pulih ya, untuk mengejar target mereka setidaknya di $90 per barel. Jadi manfaatkan harga minyak yang murah saat ini ya, untuk melakukan posisi beli. Selalu ada peluang ya Pak Lukman. Iya. Oke. Pak Lukman, thank you untuk Sobat Trader. Demikian Market Talk sore ini bersama saya Nova. Semoga informasi untuk pandangan minggu ini memberikan Sobat Trader pandangan yang ambil peluang atau misalkan rencana untuk taking profit dan lain hal mengenai trading di GK Invest. Jangan lupa untuk terus memantau kanal media sosial GK Invest dan ada informasi lebih lanjut, peluang dan lain hal. Kita nggak pelit-pelit untuk informasi ke nasabah ya Pak Lukman. Oh iya, kita kan selalu support. Iya. Baik kalau gitu, Sobat Trader. Terima kasih Pak Lukman. Selamat sore dan salam profit. Ketemu lagi di lain waktu.